Apa kabar teman-temanku? Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar, terutama teman-temanku yang udah pensiun ya. Di vlog kali ini nanti kamu tak vlogin takjil yang ada di Five Hotel, terus kapan Islam itu berlangsung, kematian, dan agar kamu dikusnul khotimahkan oleh Allah dalam segala hal, dalam segala bidang. Langsung ya. Pertamanya, Allah itu sendiri masih kosong, belum ada ruang dan waktu. Karena cinta, maka Allah menciptakan cahaya. Kun, biar, maka berlangsunglah Islam. Allah menghadirkan dirinya pertama kali melalui pancaran cahaya yang kemudian disebut Nur Muhammad oleh Allah sendiri, yaitu cahaya yang terpuji dan dipuji oleh Allah dan sangat dicintai oleh Allah, yang bahan bakunya dari Allah sendiri, cipratannya Allah sendiri. Nur Muhammad adalah Rasulnya Allah, representatif manifestasinya Allah. Nur Muhammad yang sering kamu dengar dan yang hanya kamu dengar adalah Muhammad yang telah mewujud, putra Abdullah binti Aminah yang berumur 63 tahun. Tetapi ada peran Muhammad yang lain di era yang lain, di planet yang berbeda, di mana Allah mempersilahkan kepada kekasihnya itu untuk berperan kepada makhluk-makhluk yang diciptakannya di tempat yang berbeda-beda. Kamu pernah tak kasih vlognya ya, siapa Nur Muhammad di eramu, orangnya itu lo siapa, pernah tak kasih clue-nya ya. Tak terusin setelah biar tadi, maka membentuklah putaran-putaran, padatan-padatan, membentuk benda-benda tata surya yang jumlahnya bermiliar-miliar ya, galaksi-galaksi dan sebagainya. Kemudian terbentuklah ruang yang tidak terbatas dan waktu yang abadi. Kemudian Allah menciptakan malaikat, kemudian Allah menciptakan jin. Jadi Jibril mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Rasul kecuali Nur Muhammad. Jadi ciptaan Allah yang pertama adalah Nur Muhammad, ciptaan Allah yang kedua tumbuh-tumbuhan, ciptaan Allah yang ketiga hewan-hewan, ciptaan Allah yang keempat manusia, ciptaan Allah yang kelima hamba Allah Abdullah, dan ciptaan Allah yang keenam Khalifatullah, evolusi yang keenam ya. Itu ayatnya di Allah menciptakan alam semesta dalam 6 masa. Jadi Rasulullah hidup sejak pertama diciptakannya Nur Muhammad, dan kamu sekarang berada di evolusi keempat karena sudah ada demokrasi, sudah ada hak asasi manusia. Sekarang tak lanjutkan kematian ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kematian ya teman-teman ya, tapi tak kasih tahu dulu ayatnya teman-teman ya. Ayatnya itu gini, pertamanya kamu tidak ada berarti mati ya. Kemudian aku hidupkan, aku matikan lagi, kemudian aku hidupkan lagi, baru aku masukkan ke dalam surga. Kamu pikir mereka mati? Tidak, mereka tetap hidup dan tetap aku kasih rezeki. Itu adalah momentum transformasi terus menerus. Jadi kamu harus tetap optimis karena hidup ini abadi, kholidina fiha abada. Jadi kamu jangan salah perhitungan di dalam hidupmu. Banyak ya orang-orang yang bilang yang pasti ini adalah kematian. Tidak teman-teman, mati adalah prasangka manusia mengenai transformasi biologis menuju dimensi berikutnya. Kematian itu bukan suatu tragedi. Kematian itu baik jika kamu telah mempersiapkan transformasinya. Tak kasih tahu yang sementara, tak kasih tahu yang abadi ya teman-teman ya. Yang sementara jika kamu dikasih rezeki oleh Allah,
rezeki itu sementara, tetapi kalau rezeki itu kamu gunakan dengan baik, itu yang abadi. Jika kamu dikasih jabatan oleh Allah, jabatan itu sementara, tetapi kalau jabatan itu kamu gunakan dengan amanah, kamu gunakan dengan soleh, itu yang abadi. Fisikmu, jasadmu ini sementara, yang abadi adalah rohmu. Tak kasih tahu transformasi ke dimensi kehidupan berikutnya ya, tak kasih perumpamaan ya. Sekarang kamu ini berada di ulat ya, ulat. Setelah nyawamu dicabut oleh malaikat Israel, kamu langsung bertransformasi masuk cahaya ke dimensi kehidupan berikutnya, menjadi kepompong dengan view yang berbeda, fisika yang berbeda, kimia yang berbeda, biologis yang berbeda, dan fisik yang berbeda. Setelah itu kamu akan bertransformasi lagi menuju dimensi kehidupan berikutnya, terbang menjadi kupu-kupu yang indah, teman-teman ya. Dan kamu akan bertempat tinggal di surga Jannatun Naim, tempat pertama kali Nabi Adam diciptakan. Kamu juga bertransformasi, berevolusi dari janin kecil, anak-anak, dewasa, dan tuwek ya. Hidup ini terakhirnya cuma menjadi tua ya teman-teman ya. Jadi kon ojo terlalu mbelani sing sementara, sing abadi iki mbok abaikan, sebab yang sementara akan kamu tinggalkan. Kamu akan bertanggung jawab pertama kali kepada malaikat munkar dan nakir. Jadi mati itu tidak ada. Yang membuat tapelmu, patungmu yang bakunya dari Allah sendiri adalah malaikat Israel. Makanya malaikat Israel yang berhak dan disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Sekarang kita menuju ini ya teman-teman, agar kamu dikusnul khotimahkan oleh Allah dalam segala bidang ya teman-teman ya. Bentar. Tapi sebelumnya gini ya teman-teman, kalau kamu menerima informasi ya teman-teman ya, itu harus dengan logik dan konseptual ya teman-teman ya. Karena puncak ilmu itu bukan sudut pandang tapi lingkar pandang ya. Kalau kamu melingkari Ka'bah, itu untuk memperoleh sudut dan sisi pandang yang tidak terhingga. Itulah hakikat kehidupan. Jika Ka'bah telah kamu kelilingi, disitulah puncak energi. Ka'bah sebuah makna yang harus kamu bawa pulang setelah umroh dan haji. Tetapi secara simbolik, secara administrasi, Ka'bah letaknya di kan kamu pernah, jadi kalau kamu melaksanakan umroh, kamu melaksanakan haji, itu administrasi, penegasan, dan penguatan. Kan kamu pernah tak kasih vlogku ya, bahwa letaknya Mekah di sini, letaknya Madinah di sini. Ka'bah yang sejati akan kamu dirikan di jiwa, akal, batin, dan di dalam kesadaran hidupmu. Bagi teman-teman yang nggak bisa ke Mekah atau ke Ka'bah karena sesuatu hal, panggilan Ka'bah itu kamu dirikan di jiwa, akal, batin, dan di kesadaran hidupmu, agar kamu dikusnul khotimahkan oleh Allah dalam segala hal, dalam segala bidang, baik di bidang rizki, harta, nafkahmu, di bidang ekonomi, dan di bidang budaya. Demikianlah teman-teman, terima kasih ya udah mendengarkan vlogku. Thank you teman-teman semuanya. Amin.
Sehat Adin. Ketemu mana ya? Suasana bukber di Five Hotel ya. Gak apa-apa, tak bayari dia. Gak apa-apa, gak masalah. Wis gak apa-apa. Enggak, wis jarno ya. Enggak, wis gak apa-apa. Cuma kon ngomong kok gak ndek kursi dhek kok salih full e. Nang jowo. Nek nang jowo panas kok. Iki bae buka puasa Din. Ya saiki ya. Apa mbak ini enak ya? Hah? Karo. Wes mlebu sik, engko ae aku. Burung kok. Mari ngene Bu, jam piro saiki? Mari kan denger jam. Iku ya. Iku arek-arek teko ndi jare Mbak Dia? Iya Kak. Sekarang mau pulang teman-teman dari Five Hotel. Sampai ketemu ya.